terima kasih Bagus ya, Masya Allah ya. Bagus ini orangnya teman-teman secara usia memang beda jauh mungkin ya, beda jauh kan. Tapi secara spirit memang saya malu lah karena Bagus itu tetap spiritnya luar biasa. Mungkin perkenalan diri ya Kang. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Naufal Fatiu. Kalau misalnya teman-teman manggil itu sebenarnya saya biasa dipanggilnya Naufal. Tapi memang karena dulu ini Kang saya tuh dulu pesantren ya. Ketika pesantren yang namanya Naufal, singkat cerita itu pasaran banget Kang gitu. Makanya yang namanya Naufal itu dulu di pesantren nggak ada yang dipanggilnya Naufal. Ada Naufal NA dan Naufal LP, ada Azmi Naufal dan Naufal Fatiu. Makanya yang namanya Naufal itu Naufal LP dipanggil LP itu Kang. Naufal Azmi dipanggil Azmi, Naufal NA dipanggil Gopal, dan Naufal Fatiu itu dipanggilnya Fatiu Kang, Fatiu. Nah, dan tapi kadang dulu orang tuh iseng juga gitu Kang, jadi dari Fatiu jadi Fakyu gitu kan. Nah itu jadi waktu dulu tuh itu yang diingat orang-orang gitu ya Kang sampai sekarang gitu ya. Jadi boleh panggil Fatiu ataupun Naufal. Dan dulu misalnya di Garut, tapi alhamdulillah hari ini sudah lulus selesai dan juga sedang berkuliah dan di pesantren Persatuan Islam 76 Tarogong. Oh, Masya Allah, Tarogong. Di Tarogong, di Garut, di kota lah Kang. Ya di sana. Kota ya? Iya masih kota. Iya. Jadi nggak keulenting gitu. Dan sekarang memang geraknya di konten kreator gitu Kang, bikin konten kurang lebih seperti itu Kang. Bagus. Usia. Oh iya. Usia mungkin Bagus boleh nebak nggak? Berapa ya? Seorang Anda masih? 23 ya? Saya masih 20 Kang, 20. Tahun-tahun sekarang 21 insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Akang berapa tahun? Saya 30. Begitulah Kang. Bagus itu semangatnya tetap tinggi ya, walaupun umurnya lebih tinggi. Insya Allah. Ya, senioritas bukan menjadi penghalang ya. Iya betul. Tuanya usia ya, hanya hitungan angka ya. Siap. Oke, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, untuk Kang Fatiu dipersilakan. Ya. Ini dakwah kan? Udah. Udah. Siap, tafadhol Mas Kur. Ya. Boleh. Oh, boleh. Siap. Biru ya. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil azim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Alhamdulillah teman-teman semua, tadi mungkin sudah perkenalan juga ya. Dan pada malam hari ini alhamdulillah tentu tidak ada kata yang layak untuk diucapkan pertama kali selain rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu sudah memberikan kita banyak sekali nikmat, Ibu dan teman-teman semua. Yang nikmatnya itu ternyata nikmat terbesar itu Allah berikan juga pada kita gitu, sadar atau tidak sadar. Karena di antara nikmat-nikmat Allah gitu kan, nikmat sehat atau nikmat kemudian kita bisa mendapatkan rezeki banyak, ternyata ada nikmat besar yang justru sadar atau tidak disadari justru itu diberikan pada kita semua sebagai pembukaan nikmat itu yang kemudian kita sebut sebagai nikmat hidayah teman-teman semua. Karena kalau kita lihat bagaimana jalannya Rasulullah SAW, Rasul itu kan punya seorang paman ya, pamannya namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu nggak kurang jasanya bagi Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu sama teman-teman semua bisa bayangin ya, Abu Thalib itu yang dia kemudian pamannya Nabi, tidak sekedar jadi paman, tapi Abu Thalib itu dia sebagai seorang pelindungnya Muhammad. Padahal Abu Thalib itu belum masuk Islam. Sampai-sampai kan Abu Thalib itu pernah kalau bahasa kita tuh digeruduk ya. Tiba-tiba datang orang-orang kafir Quraisy datang pada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, suruh keponakan untuk berhenti daripada dakwah." Lalu kan Abu Thalib bilang sama Rasul, "Wahai Muhammad, orang-orang menyuruh aku untuk membuat engkau berhenti dari dakwah. Bagaimana tanggapan engkau?" Kalau dalam sirahnya Al-Mubarakfuri
di sana dijelasin bahwa Rasul tuh ngejawab seperti ini kan, wahai paman, seandainya kemudian matahari ditaruh di tangan kananku, bulan ditaruh di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti daripada dakwah ini. Maka apa kata Abu Thalib? Maka kata Abu Thalib, baiklah kalau seperti itu, siapapun yang menyakiti engkau, maka seolah-olah menyakiti aku, dan siapapun yang menyakiti aku, maka seolah-olah dia berbuat keributan dengan orang-orang Bani aku. Karena waktu itu teman-teman semua, di tradisi Arab itu kan setiap Bani itu pasti punya pemimpin. Nah, baninya Abdul Muthalib atau baninya Bani Hisham itu pemimpinnya itu adalah Abu Thalib. Maka siapapun yang, kalau bahasa kita ya, ngajak perang sama Abu Thalib, gelut sama Abu Thalib, maka seolah-olah dia itu akan gelut atau serang sama satu kaumnya Abu Thalib. Maka Abu Thalib itu nggak pernah ngebiarin Rasulullah SAW disakiti sedikit pun. Maka teman-teman semua, sehebat itu loh Abu Thalib pengorbanannya. Bahkan kan Rasulullah SAW itu pernah juga ya, suatu waktu beliau itu kan sampai-sampai sampai-sampai diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan yang ternyata yang diboikot dalam sejarah itu dijelaskan tidak hanya orang-orang beriman saja, tapi juga orang-orang yang mengikuti Abu Thalib. Abu Thalib juga ikut diboikot, padahal bukan seorang muslim. Abu Thalib diboikot. Bahkan kan teman-teman semua digambarkan boikot itu saking mengerikan boikot pada saat itu mereka makan itu nggak bisa pakai apapun kecuali pakai dedaunan yang ada di tembok-tembok, yang ada di pasir-pasir itu, saking menderita sekali. Tapi teman-teman semua, sampai akhir hayatnya ketika Abu Thalib kemudian dalam keadaan sakratul maut, Rasul itu sedih sekali. Rasul itu bilang kan sama Abu Thalib, wahai Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ucapkanlah la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya aku bisa menjadikan itu hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi kemudian ketika Abu Thalib ada keinginan seperti itu, tiba-tiba karena Abu Thalib waktu itu masih kondisinya kafir, teman-temannya Abu Thalib yang masih jahiliyah seperti ini ya, Abu Jahal gitu kan, Al-Nas bin Syarik, dan kemudian Abu Sufyan dan teman-temannya yang lain, mereka bilang, wahai Abu Thalib, kamu tega ya di masa-masa akhir hidupmu kamu ingin mengkhianati nenek moyangmu itu, mengkhianati agama sesembahan nenek moyangmu itu, kamu mau tega seperti itu? Akhirnya teman-teman semua, sampai akhir hidupnya Abu Thalib tidak masuk Islam. Dan itu yang kemudian Rasul sebagai tahunnya Amul Huzni, tahunnya kesedihan gitu teman-teman semua. Dan ketika Rasulullah SAW mengatakan hal itu, sedih dengan hal itu, tiba-tiba turunlah ayat bagi kita semua yang ini menandakan hebatnya hidayah, hebatnya kenikmatan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka latahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Kata Allah itu, innaka latahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan hidayah pada orang-orang yang kau sukai. Cara kerja hidayah itu enggak kayak gitu. Walakinallah yahdi may yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Tapi cara kerja hidayah itu adalah bagaimana kemudian siapapun yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah a'lamu bil muhtadin, lebih tahu, paling tahu siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan hidayahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata sehebat-hebatnya Abu Thalib pengorbanannya untuk Islam, Allah dibanding kemudian Abu Thalib masih milih teman-teman semua, bapak-bapak semua, ibu-ibu semua untuk kemudian merasakan hidayah Islam. Seolah-olah Allah itu kayak ngasih keyakinan sama kita semua bahwa seandainya kita pegang keislaman ini benar-benar, kita bisa lebih hebat daripada Abu Thalib pengorbanan bagi Islam. Kan secara logikanya seperti itu ya teman-teman semua. Maka ini jadi satu kenikmatan yang besar bagi kita semua. Kita bisa datang ke sini di saat mungkin hari ini malam Sabtu ya. Kalau bagi anak-anak muda memang malam Sabtu itu malam menjelang hari libur ya. Sabtu, terus besoknya hari Minggu juga. Pokoknya hari weekend, dan memang enaknya santai-santai gitu ya. Tapi atas izin Allah, hidayah daripada Allah, kita masih diberikan kesempatan, kesadaran untuk sama-sama di sini di dalam majelis yang kita niatkan tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, oh iya, dan tidak lupa juga ya, salawat dan salam juga semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda kita semua, suri tauladan kita semua, orang yang kita rindui perjumpaan dengannya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, alhamdulillah ya. Sebenarnya saya secara pribadi memang diberikan kesempatan ya untuk kadang ngisi kajian, kadang untuk memberikan motivasi sama anak-anak pesantren biasanya ya, anak-anak pesantren atau anak-anak kuliah. Dan saya tuh memang paling suka tuh kalau misalnya jamaahnya rata-rata itu laki-laki gitu. Kenapa? Karena
laki-laki itu biasanya, karena saya juga laki-laki mungkin ya, jadi bisa langsung to the point gitu ya. Karena biasanya kalau perempuan itu dia suka dengan apa ya, jangan terlalu serius lah istilahnya ya. Tapi kalau laki-laki, saya yakin ini bisa diajak serius gitu ya, masya Allah, masya Allah gitu ya. Tapi teman-teman semua, sebelum kemudian dimulai, karena ini kan dikasih temanya itu tentang validasi ya, validasi dan evaluasi. Sebenarnya ini temanya tema anak muda banget ya. Nah, teman-teman, pas kita bicara validasi, sebelum dimulai ya, saya tuh pengen ngegambarin bahwa hari ini memang fenomena dunia itu mengerikan. Mungkin kalau bagi teman-teman semua yang merasakan hari ini mesti diketahui, tapi bagi orang tua juga untuk mengetahui tantangan hari ini juga saya rasa perlu juga untuk tahu. Karena hari ini ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman semua, dunia itu semakin ngeri. Kalau zaman dulu gitu ya, zaman dulu itu manusia banyak yang hidup gitu kan, peperangan gitu kan. Tapi justru hari ini juga bagi saya itu lebih mengerikan. Kenapa? Justru hari ini gitu ibu-bapak sekalian, manusia itu istilahnya ada ya, wakil presiden Indonesia Muhammad Hatta, dia tuh bilang bahwa hari ini manusia, abad ini adalah abad yang besar, tapi abad yang besar ini menemui manusia-manusia yang kerdil. Maksudnya apa? Hari ini ibu-bapak sekalian, kasus-kasus manusia yang kemudian jiwanya lemah itu banyak sekali. Ibu-ibu bisa bayangkan, bapak-bapak dan teman-teman bisa bayangkan, di Jepang saja kan, penelitian yang saya tahu, dalam satu hari itu orang bunuh diri itu sampai 60 kali. 60 kali bunuh diri. Orang yang mati itu 60 orang itu dalam satu hari pasti bunuh diri. Itu terjadi di Jepang. Dan gak hanya itu, di Amerika juga terjadi hal yang sama. Bahkan di Amerika itu yang mengerikan ya. Kemarin saya ikutan seminar internasional ibu-bapak sekalian sama Pak Syamsi Ali ya. Beliau kabarkan bahwa pas kita bicara Amerika pada hari ini, itu Amerika hari ini moralnya itu semakin rusak. Kenapa moralnya semakin rusak? Moralnya semakin turun. Kenapa? Karena di Amerika itu diyakini bahwa seorang anak-anak kecil hari ini di Amerika itu diajarkan untuk tidak sadar dia laki-laki atau perempuan. Jadi ketika ada seorang dokter, dan dokter ini nanamin mindset ini ke anak-anak. Jadi ketika anak-anak kumpul, dokter itu nyampein pada anak-anak, kalian itu bukan laki-laki, kalian itu bukan perempuan, tapi silakan bebas gimana kamu sendiri. Karena di Amerika itu yang namanya LGBT, gay gitu kan, terus gay, terus yang perempuan dengan perempuan lagi gitu kan, lesbian, itu benar-benar udah bebas. 2015 pernikahan sama jenis itu legal di Amerika, lalu diikuti oleh puluhan negara lainnya. Dan anak-anak itu sudah dicengkoki, sudah dikasih tahu kamu bebas milih. Kalau sekalipun fisik kamu laki-laki tapi jiwa kamu perempuan, silakan jadi perempuan katanya. Kalau kamu laki-laki, kalau kamu perempuan tapi kamu pengen jadi laki-laki, silakan bebas. Sehingga apa yang terjadi teman-teman semua? Terjadi rusaknya moral di Amerika. Dan makanya di Amerika sendiri itu manusia kacau sekali. Karena kita sama-sama tahu ya, pakai akal sehat saja nggak mungkin kemudian ada pasangan gay yang bisa hamil gitu kan. Yang mengerikan juga ibu-ibu sekalian, ini kita bicara dunia secara global ya. Dunia secara global justru mengatakan bahwa dalam 1 tahun itu menurut WHO ya, tahun 2019 saja itu ada 400.000 orang dia mati gara-gara bunuh diri. Dan semakin tahun itu semakin meningkat. Di Jepang itu udah banyak rumah-rumah kosong, disebutnya apa ya, lupa lagi istilahnya, tapi rumah tuh kosong-kosong di Jepang itu. Kenapa? Karena banyak orang yang kemudian memilih untuk bunuh diri. Dan ternyata nggak sekedar di Jepang, di Indonesia itu ibu sekalian, hari ini kalau ibu dan bapak-bapak, apalagi teman-teman semua melek sama berita, hari ini kan makin mengerikan juga ya berita-berita hari ini. Yang kemarin-kemarin lah, bulan-bulan kemarin itu banyak sekali berita-berita yang cukup mengerikan. Ada seorang pasangan gitu kan, pacaran gitu kan, ketika pacaran putus, dan ketika putus pacarnya yang perempuan nikah sama laki-laki lain. Ketika mau nikah lalu kemudian ditelepon lah si mantan pacarnya itu, ketika ditelepon, ayo ketemuan di tempat yang sepi, lalu ceweknya itu diseret ke tempat yang sepi, lalu kemudian dibunuh. Tapi dibunuhnya juga kreatif bu sekarang tuh. Kalau dulu mungkin ngebunuh itu pakai senjata, pakai pisau, pakai kampak atau yang tajam-tajam ya. Tapi hari ini dibunuhnya itu dengan kloset jongkok. Masya Allah ya, dengan kloset jongkok. Ada di Bali baru bulan kemarin juga sama kasus seperti itu. Dia pacaran terus kemudian hamil 3 bulan, hamilnya 6 bulan. Ketika hamil 6 bulan yang perempuannya itu istilahnya pengen
minta tanggung jawab. Kang, saya sudah hamil 6 bulan. Lalu kata akangnya apa? Baiklah kalau begitu saya bunuh Anda sekarang gitu. Dibunuh ibu-ibu sekalian. Dan itu baru yang kemarin-kemarin ya. Yang baru saja kemudian yang kemarin viral juga ya. Mungkin agak jauh juga ya di daerah Sulawesi. Di daerah Sulawesi kan terjadi juga kasus misalnya ada seorang anak laki-laki memperkosa seorang perempuan, lalu kemudian ada ayahnya coba membela, tapi ayahnya ditusuk berkali-kali sama laki-laki itu sampai kemudian ayahnya meninggal, si perempuannya diperkosa hidup-hidup. Nah itu mengerikan sekali gitu ibu sekalian hari ini. Nah pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita bicara kenapa ini bisa terjadi gitu ya, pasti jawabannya adalah banyak sekali kemudian faktor-faktor yang menyebabkan itu terjadi. Tapi ibu-ibu sekalian, ada satu kesimpulan yang saya dapetin. Ternyata ada satu hal yang mendasar yang hari ini jadi tantangan yang besar bagi anak-anak muda. Ya mungkin ini juga nanti nyambungnya sama kenapa hari ini anak muda banyak yang pengen divalidasi gitu ya. Apa tantangan terbesar hari ini? Tantangan terbesar hari ini yang gak ada pada zaman-zaman dahulu adalah hari ini ibu-ibu sekalian, teman-teman semua, hari ini kita disuguhkan informasi-informasi yang mudah diakses lewat yang namanya media. Sedangkan manusia itu senantiasa tergantung referensi yang didapatkan. Sebagai contoh ya, ibu dan teman-teman sekalian, saya tuh punya temennya itu dia guru TK. Nah, guru TK ini dia punya seorang muridnya ya murid TK ya. Nah, suatu waktu murid TK-nya itu ditanya, ibu, adik-adik 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kira-kira kalau kita jawab berapa? 1 tambah 1 2 ya. Atau kalau nggak 2 juga paling 11 gitu. Tapi ketika adik tadi ditanya, adik 1 tambah 1 sama dengan berapa? Adik tadi menjawab, kamu nanya gitu. Masih ada yang sama, dia disuruh jaga warung sama ibunya. Lalu kemudian ada yang beli permen. Adik-adik, ini permennya berapa? Adik tadi sama jawabannya. Jawabannya apa? Kamu nanya. Nah pertanyaannya sederhana. Kira-kira kalau adik itu hidup ketika zaman kita gitu ya, apalagi zaman bapak masih kecil, kira-kira adik tadi kepikiran gak sih untuk jawab kamu nanya? Enggak sama sekali. Kenapa? Karena nggak ada referensi kamu nanya yang masuk ke dalam pikirannya. Nah, itu yang nggak ada. Tapi hari ini ibu-ibu bapak sekalian, yang masuk ke dalam otak anak-anak hari ini, anak-anak muda hari ini itu banyak banget. Dan itu bisa positif, bisa negatif. Minimalnya bagi saya ada 2 hal yang harus digarisbawahi. Banyak sekali kemudian di media-media sosial ini yang kemudian kita pakai. Di Indonesia itu kan dalam satu hari orang-orang Indonesia itu dia pegang HP itu minimalnya 7 jam rata-rata. 7 jam. Dan 7 jam itu angka paling banyak, angka paling besar itu dia buka media sosial, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Dan hari ini ibu-ibu sekalian, zaman dulu ya, ini mungkin kata orang tua ya, zaman dulu itu Kang Sena, kalau mau orang lihat gambar porno, itu dia harus malu setengah mati. Karena dia harus pergi ke Palasari gitu kan. Terus di Palasari juga dia harus tahu tempat-tempat tertentu penyedia gambar itu. Dan itu ketika mau beli kan harus setengah malu gitu kan. Tapi hari ini ibu-bapak sekalian, untuk orang akses video-video yang seperti itu, foto-foto yang seperti itu mudah banget di media sosial. Sedangkan orang itu baru teringat satu hal itu ketika 14 kali muncul. Nah, gambar-gambar yang seperti itu tuh kan kita itu kadang nggak minta ya, anak-anak muda itu nggak minta mau lihat gambar-gambar yang seksi misalnya, tapi kan muncul sendirinya di iklan YouTube misalnya ya. Itu terjadi, ngerusak moral orang-orang yang senantiasa nonton atau lihat video-video yang seperti itu secara pemikiran itu pasti rusak, secara nafsu itu pasti lebih susah untuk dikendalikan. Dan gak hanya itu kan, di media sosial viral juga misalnya orang-orang yang LGBT, dia kan kelakar di media sosial, dia muncul di media sosial. Orang-orang yang lesbian, dia tidak malu lagi di media sosial, dia kemudian mempromosikan itu semua. Sehingga itu apa ibu-ibu bapak sekalian, itu ngerusak pemikiran anak-anak muda pada hari ini. Dan ada yang bilang apa sih dampak media sosial itu? Di antaranya adalah bikin orang stres. Kenapa stres? Karena ibu bapak sekalian, otak dan teman-teman ya, otak kita tuh nggak pernah pasif. Pas kita lihat ya di media sosial, itu kan banyak sekali misal postingan pamer ya, pamer mobil, pamer motor, pamer baju, pamer apalagi, pamer harga diri gitu ya, atau pamer apalah, segalanya dipamerkan gitu kan di media sosial. Walaupun niatnya orang beda-beda lah ya, tapi kita sebagai yang gimana? Nah itu luar biasa lah, pamer segala rupa. Nah
Padahal orang lihatnya mungkin beda-beda, tapi kita sebagai yang lihat gitu kan, kita mungkin ngatain, saya mah Kang cuman lihat aja mengisi waktu luang. Padahal secara cara kerja otak itu ternyata nggak pernah pasif. Otak itu senantiasa reaktif. Otak itu senantiasa memproses segala hal. Ketika kemudian kita lihat postingan yang senantiasa bisa memunculkan kekayaan gitu kan, materialistik gitu kan, itu minimalnya jadi ada keinginan juga di dalam diri kita. Walaupun kita ngerasa kita nggak perlu kaya, karena mungkin kita udah ngaji misalnya ya, kita udah tahu ilmu agamanya gitu ya. Tapi secara kemudian reaktif otak gitu, itu pasti memproses itu semua. Nah sayangnya Bapak sekalian, hari ini justru di media sosial itu banyak hal-hal yang negatifnya dibanding hal-hal yang positifnya. Saya tahu ini karena memang saya juga main di media sosial gitu Bapak sekalian. Saya coba bikin konten-konten juga. Nah tapi hasilnya apa? Hasilnya seperti itu. Hasilnya makanya banyak juga yang nyebut, generasi hari ini, anak-anak muda hari ini generasi strawberry misalnya ya. Strawberry itu kan ditual sedikit tiba-tiba meledak, bukan meledak ya strawberry. Tiba-tiba nguncrat gitu, tiba-tiba langsung hancur gitu kan. Generasi sandwich itu kan banyak lapisannya ya. Ada roti, terus ada salada, ada daging dan lain sebagainya. Itu kan generasi itu kayak generasi yang ditekan dari segala aspek penjuru gitu kan. Nah, orang bilang seperti itu. Makanya hari ini juga kan banyak juga anak-anak muda yang istilah hari ini tuh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau misalnya mau tahu, ada istilahnya mental illness gitu kan. Ada istilahnya toxic, pokoknya segalanya toksik lah hari ini gitu ya. Nah, banyak hal seperti itu yang membuat anak-anak muda itu mudah untuk stres gitu ya. Makanya kan viral juga istilah healing gitu kan. Zaman dulu tuh, zaman sebelum media sosial berkembang tuh belum ada ramai seperti itu ya. Tapi ketika Covid, orang-orang memang langsung masif dengan yang namanya media, tiba-tiba istilah-istilah seperti itu muncul. Mental anak-anak muda hari ini memang jadi lebih kemudian ditantang lagi oleh itu yang terjadi. Makanya ketika hari ini kemarin ya Ustadz Adlan ya Adlan itu bilang temanya tentang validasi diri. Memang pada hari itu anak muda karena dia lihat perkembangan media kan, orang-orang pamer segala rupa, di dalam dirinya pun ada keinginan ingin memamerkan kehebatannya, bahwa dia tuh seseorang juga gitu istilahnya, bahwa dia tuh punya sesuatu juga. Akhirnya dia butuh validasi daripada orang lain. Nah ini yang jadi permulaannya gitu Bapak Ibu sekalian. Orang hari ini justru banyak yang ingin validasi, banyak yang ingin dapat pengakuan daripada orang lain. Padahal kalau kita bicara di dalam Islam, pengakuan yang memang harus kita cari benar-benar adalah pengakuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengakuan pada manusia itu tidak pernah kemudian membuat manusia tenang. Hanya tenang itu ketika mindset kita adalah pengakuan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Untuk mengawali ibu bapak sekalian, saya pengen buka juga dengan satu kisah. Ini ada dua kisah sebenarnya, Kisah yang pertama ibu bapak sekalian, dulu itu ada seorang, ini kejadiannya nyata juga ibu bapak sekalian. Dulu itu ada seorang profesor, namanya Profesor Ehrenfest. Beliau hidup tahun 1900-an. Ini profesor ini, dia seorang profesor kimia yang hebat pada zamannya, hidup di Australia. Tapi di dalam hidupnya ibu bapak sekalian cukup mengerikan. Apa mengerikannya? Dia bunuh diri. Tapi sebelum dia bunuh diri, dia bunuh anaknya sendiri. Ketika itu terjadi, orang-orang kaget di Australia. Kok ini bisa terjadi? Ketika itu ibu bapak sekalian, sebelum profesor itu melakukan hal keji tersebut, dia menulis surat. Dan suratnya itu dikirimlah kepada temannya. Akhirnya temannya itu nantinya membacakan surat ini di depan publik. Dia berceramah pada saat itu. Apa di dalam surat itu? Di surat itu dikabarkan bahwa kenapa saya kemudian milih bunuh diri, kata beliau. Karena bagi dia, saya itu seorang profesor. Jadi ibu-ibu sekalian, dia seorang profesor, keilmuannya tertinggi kurang lebih ya pada masanya itu sebagai ahli kimia. Tapi yang dia tidak bisa terima adalah dia ternyata punya seorang anak, anaknya gegar otak. Dan dia nggak bisa nerima itu ibu bapak sekalian. Dia semacam mikir ya, pakai logika ya. Otak saya tuh tinggi gitu istilahnya. Otak kecerdasan saya tuh tinggi. Saya tuh punya kekayaan yang luar biasa. Saya panggilkan dokter-dokter terbaik di Australia. Untuk apa? Untuk menyembuhin anak saya. Tapi anak saya nggak bisa sembuh sama sekali. Ini nggak masuk akal.
kalau saya tangkap ya dari kisahnya, ini nggak logis, ini nggak mungkin terjadi, kok bisanya kayak gini. Akhirnya dia nggak bisa nerima kenyataan itu. Dia akhirnya apa? Bunuh anaknya sendiri, lalu dia bunuh dirinya sendiri. Dan yang menarik adalah di surat itu, di ujung surat itu dia sampaikan, kurang lebih ya pakai bahasa saya. Di ujung surat itu dia bilang, satu hal yang saya tidak bisa terima sampai saya meninggal dunia adalah saya tidak mau mengakui adanya Tuhan. Tapi gara-gara saya tidak mau mengakui adanya Tuhan, di sanalah kemudian saya tersiksa. Itu sebelum kita uraikan ya. Tapi ada juga teman-teman semua kisah yang kedua. Kisah yang kedua ini bukan kisah seorang sahabat, tapi ini kisah seorang tabi'in. Ada seorang tabi'in namanya Urwah bin Zubair. Nah, ini teman-teman mungkin sebagian udah pada tahu ya. Urwah bin Zubair ini dia seorang ulama pada masanya. Dia punya cita-cita sebagai seorang ulama. Nah, suatu waktu dia itu diundang oleh seorang khalifah pada saat itu. Ketika diundang oleh seorang khalifah, dia datang dengan anaknya yang paling tua laki-laki. Ketika mau masuk ke kerajaan, anaknya itu bilang, wahai ayahku, aku pengen main kuda-kuda kerajaan saja. Karena kuda-kuda kerajaan itu ternyata beda bu dengan kuda-kuda delman yang ada di kita ya. Kalau kuda-kuda delman itu kan si ototnya tuh habis ya ibu, habis bekerja gitu kan, krempeng lah istilahnya. Tapi kalau otot-otot kuda kerajaan itu kekar-kekar. Makanya anaknya Urwah bin Zubair itu seneng main sama kuda-kuda yang seperti itu. Nah, singkat cerita Urwah bin Zubair masuk ke dalam kerajaan itu, ke dalam kekhalifahan itu. Dia ngobrol dengan khalifahnya waktu itu. Tiba-tiba ketika lagi ngobrol ibu-ibu dan teman-teman semua, tiba-tiba langsung pintu digedor. Tok 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 tok. Sedangkan pada saat itu dalam tradisi kekhalifahan, kalau misalnya pintu digedor tapi kemudian seorang khalifah lagi ngobrol, itu kan artinya nggak sopan. Artinya ada berita yang sangat penting banget. Makanya sang khalifah tuh kaget. Ada apa wahai prajurit? Kok Anda benar-benar mengagetkan kami istilahnya ya. Lalu kata seorang prajurit tadi, dia bilang, wahai sultan, wahai khalifah, aku ada kabar yang mengerikan. Apa kabar itu? Anaknya Urwah bin Zubair, anaknya ulama itu mati. Kenapa mati? Ketika lagi main kuda, kudanya nendang tepat di atas dadanya, mati seketika. Lalu apa yang jawab Urwah bin Zubair? Urwah bin Zubair waktu itu bilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedihlah Urwah bin Zubair. Tapi kata Urwah bin Zubair, wahai khalifah, biarkan aku yang menguburkan anakku ini sendirian. Nah, singkat cerita dikuburkanlah masih di daerah di komplek kerajaan, di komplek kekhalifahan itu. Ketika dikuburkan, Urwah bin Zubair itu kemudian bilang, biar saya yang kemudian mengangkatnya ke bawah. Maka Urwah bin Zubair itu diam di bawah kuburan. Nah, waktu itu datang lagi ujian yang kedua. Ujian yang keduanya apa? Waktu kemudian Urwah bin Zubair pegang itu tangan anaknya yang sudah wafat, yang sebenarnya tiba-tiba wafat gitu ya istilahnya. Lalu kemudian kakinya Urwah bin Zubair waktu itu tersengat dengan salah satu tanaman racun. Tersengat tanaman racun, yang tanaman itu kemudian mengalirkan racunnya ke atas, yang kalau misalnya enggak kemudian langsung diamputasi, kan ketika langsung menjarat ke kakinya, kata dokternya ini harus segera diamputasi. Kalau enggak gimana dok? Kalau enggak diamputasi, harus diamputasi setengah badannya gitu ya. Artinya apa? Meninggal dunia gitu ya. Langsung harus diamputasi. Lalu kata Urwah bin Zubair, silakan langsung amputasi aja. Udah dikuburkan, harus diamputasi, dipanggil dokter yang terbaik. Lalu Urwah bin Zubair dibaringkan. Ini cerita yang menariknya ibu-ibu dan teman-teman semua. Ketika dibaringkan, lalu kata Urwah bin Zubair, boleh silakan amputasi. Lalu kata dokternya, Urwah silakan minum ini. Kata Urwah, apa ini wahai dokter? Tabib ya disebutnya ya. Apa ini wahai tabib? Ini khamr. Untuk apa? Supaya ketika kamu minum, lalu kemudian kami menjalankan proses ini, kamu enggak ngerasain kesakitan. Lalu kata Urwah, enggak, aku enggak mau minum khamr. Aku sudah terlanjur tidak pernah minum yang haram, istilahnya seperti itu ya. Lalu kata dokternya, baiklah kalau seperti itu, ada cara yang kedua ya Urwah. Apa cara yang kedua? Ini saya ada tisu basah ya, atau lap basah. Coba kamu tempelkan lap basah ini ke dalam wajah kamu. Supaya apa? Supaya kamu pingsan, tidak sadarkan diri. Karena itu udah ada cairan biusnya gitu ibu-ibu sekalian. Ketika disuruh seperti itu, kata Urwah bin Zubair, tapi kalau misalnya saya tidur, saya tidak sadarkan diri, berarti saya tidak akan merasakan sakit dok? Enggak akan. Wah, lebar dok, kalau istilah Sundanya. Lebar dok, kenapa lebar? Ini kiparat dosa ya. Kiparat dosa itu akan menghapuskan dosa-dosa gitu kan. Rasa sakit itu kiparat dosa, dan kiparat dosa itu akan menghapuskan dosa-dosa, kata Urwah bin Zubair. Jadi ini saking zuhudnya ya, padahal di agama kita memang dibolehkan seperti itu.
Cuman zuhudnya Urwah bin Zubair seperti itu. Lalu kata dokter, oke, masih ada cara yang terakhir, wahai Urwah. Apa cara yang terakhir? Tiba-tiba didatangkanlah orang-orang kekar, ibu sekarang. Jadi Adera itu dari Kubujar gitu kan datang waktu itu ke ruangan itu. Urwah bin Zubair dipegang. Lalu kata Urwah bin Zubair, untuk apa kan memegang aku? Supaya engkau tidak gugur bugan. Apa ya supaya engkau tidak kejang-kejang. Kejang-kejang. Supaya engkau tidak kejang-kejang. Kata Urwah bin Zubair, enggak usah. Biarkan kemudian aku zikir, dan ketika aku zikir sudah fokus dengan zikirku itu, lanjutkan kemudian prosesnya. Akhirnya orang-orang besar tadi dibubarkan, lalu kemudian Urwah bin Zubair zikir. Ada yang bilang sholat, ada yang bilang zikir, tapi istilahnya Urwah bin Zubair itu dia melafalkan sesuatu yang mengingat dia pada Allah. Dia berzikir, astagfirullah, subhanallah. Ketika kemudian dirasa fokus, lalu operasi kemudian dijalankan. Di dalam kaki itu kan minimalnya ada 3 ya, kalau kata mahasiswa keperawatan itu dulu. Katanya ada 3 katanya Kang. Yang pertama itu ada lapisan kulit, dan yang kedua ada lapisan daging, dan yang ketiga ada lapisan tulang. Nah, maka dipotonglah kemudian 3 lapisan itu. Pertama kan lapisan kulit terlebih dahulu ya, pakai pisau atas bawah, kiri atas kanan gitu, set gitu kan. Sakit pasti. Lalu yang kedua daging, sama juga ya, pakai pisau, kiri atas, tengah bawah, kanan atas, seperti itu pasti sakit. Lalu yang ketiga ibu bapak sekalian, yang kemudian dikabarkan ya oleh para penulis kisah ini ya, waktu itu kan ada para penulis, mereka bilang ketika proses yang ketiga ini adalah proses yang membuat kami bergidik ngeri. Kenapa ngeri? Karena decitan antara pisau dan kemudian dengan tulang itu sangat kemudian berdecit sekali. Waktu itu nggak ada laser kan ya ibu, bapak, teman-teman semua. Karena waktu itu dipakainya apa? Waktu itu alat kedokteran yang paling canggih itu pakai untuk potong tulang ya, itu pakai gergaji. Yang tapi nggak gergaji besi ya, bangunan juga ya, tapi mirip gergaji ibu sekalian, mirip gergaji. Dipotonglah kemudian itu berdecitnya sangat berdecit sekali, dan itu jadi hal yang mengerikan bagi para penulis kisah pada saat itu. Singkat cerita, terbagilah kemudian kakinya Urwah bin Zubair jadi 2. Lalu Urwah bin Zubair bilang, wahai dokter, sudah selesai. Tapi kata dokter, belum wahai Urwah. Kok belum? Pendarahan. Gimana cara menghentikan pendarahan? Kaki Urwah harus dicelupkan pada minyak yang sangat panas. Minyak yang sudah dipanaskan. Minyak dipanaskan, lalu kata Urwah bin Zubair, tunggu aku mau zikir lagi dulu ya. Ketika aku zikir lagi, lalu kemudian celupkan kakinya. Urwah bin Zubair zikir lagi. Ketika dirasa sudah fokus dengan zikirnya, 1, 2, 3 kaki dicelupkan dan gitu kan. Istilahnya ya, di sana Urwah bin Zubair pingsan ibu sekalian. Singkat cerita, ketika pingsan, Urwah bin Zubair bangun, lalu dia lihat kakinya itu, lalu kata dokternya, Urwah, ini lihat kakimu. Jadi ini unik juga ya kisahnya. Jadi Urwah bin Zubair dia lihat kakinya sendiri. Kita nggak kebayang ya kalau tangan kita dipotong misalnya, terus kita pegang tangan kita gitu kan. Nah, Urwah bin Zubair itu dia bilang sama kakinya, wahai kakiku, 40 tahun aku bersama dengan engkau, aku tidak pernah melangkahkan kakiku ini ke dalam kemaksiatan. Maka sungguh engkau telah mendahului ku menujunya surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Urwah bin Zubair. Lalu kemudian apa yang kata Urwah bin Zubair? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, singkat cerita ibu bapak sekalian, Urwah bin Zubair pulang lagi ke Mekah. Rumahnya di Mekah. Ketika pulang ke Mekah waktu itu, orang-orang Mekah, karena kan Urwah bin Zubair ini dianggap ulama Mekah pada saat itu, orang-orang Mekah itu sedih. Itu beritanya kalau hari ini viral ya, trending topik gitu, sedih luar biasa. Lalu kemudian kata orang-orang Mekah, Sobron, sabarlah wahai Urwah bin Zubair, sabarlah, Allah pasti menggantikan dengan yang terbaik. Di sana ibu bapak sekalian dan teman-teman, Urwah bin Zubair dia bilang sama masyarakat Mekah, wahai masyarakat Mekah, kenapa engkau menyuruh aku untuk bersabar, padahal masih banyak hal yang bisa aku syukuri. Saya tidak sedih, saya nggak perlu bersabar, justru banyak hal yang masih aku bisa syukuri. Masyarakat Mekah kaget, syukuri gimana? Kamu sudah kehilangan kakimu, kehilangan anakmu. Lalu kata Urwah bin Zubair, sungguh Allah titipkan 4 orang anak padaku, tapi Allah cuma ngambil 1. Sungguh Allah kasih 4 alat bagiku, 2 tangan dan 2 kaki, tapi Allah cuma kasih aku 1. Maka aku bersyukur masih diberikan 3 lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa teman-teman semua? Maksudnya adalah bedanya antara orang-orang mukmin dan orang-orang istilahnya yang tidak beriman gitu ya. Ada satu hal yang mendasari.
Kalau misalnya bahasa hadis, itu kan ada satu hadis, ajaban lil amril mu'min, inna amro kulau khair. Sungguh ajaib perkara seorang mukmin, walaisa zakali ahadin lil mu'min, dan perkara ini tidak terjadi kecuali hanya bagi orang-orang yang mukmin. Apa perkara itu? In asabatu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabatu darra sabara fakana khairan lah. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, ketika kemudian seorang muslim itu diberikan kebahagiaan, kesenangan, dia bersyukur dengan kesenangan itu, maka itu kondisi yang baik baginya. Dan ketika diberikan cobaan, kesulitan, dan dia sobaro fakana khairanullah, dia sabar, maka itu kondisi yang baik juga bagi dia. Orang-orang muslim, sehebat apapun masalah yang diterimanya, dia tetap punya iman. Dari imannya itu dia bisa gantungkan seluruh masalahnya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada kisah yang tadi ya, Profesor Ehrenfest tadi, karena dia sepintar apapun dia, tapi kemudian dia tidak percaya bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kalau kita sebut keimanan, tempat kita menggantungkan segala permasalahan, tempat kita menggantungkan segala pengharapan. Profesor Ehrenfest nggak percaya itu semua. Dia jadi manusia yang ambigu pada masanya. Dia pinter tapi masih nggak mengerti tentang dirinya sendiri. Makanya kan istilah ilmu psikologi, kalau teman-teman kan kenal juga ya istilah psikologi. Psikologi itu kan ilmu untuk mendalami jiwa sebenarnya. Tapi yang diteliti oleh psikologi justru perilaku-perilaku manusia, karena jiwa itu gaib. Sedangkan di dalam Al-Quran, hal-hal yang gaib itulah yang kemudian dijelaskan oleh Al-Quran gitu kan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka ibu-ibu sekalian, yang beda adalah keimanan itulah yang kemudian membuat orang-orang mukmin dia dapat cobaan seperti apapun, dia dapat rintangan sehebat apapun, dia masih tetap punya kembali. Dia bisa tetap enggak stres istilahnya ya. Dia bisa tetap tenang, dia bisa tetap untuk kemudian mendapatkan harapan. Karena yang paling penting bagi jiwa seorang manusia itu harapan. Orang-orang yang bunuh diri pada akhir hidupnya itu karena mereka ngerasa nggak ada harapan sama sekali. Orang bunuh diri nggak ada harapan itu ibu sekalian. Orang yang stres itu karena nggak ada harapan. Makanya tugasnya iman itu dalam perspektif jiwa gitu ya, bagi jiwa manusia adalah memberikan harapan. Makanya kalau kita lihat Al-Quran surat Az-Zumar kan mengerikan ya, ketika Allah bilang la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa pada rahmat Allah. Padahal Allah itu kan bilang sebelumnya, wahai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu berdosa artinya ya. Jadi kan istilahnya kita itu kan punya mata gitu kan, mata itu untuk lihat yang baik, terus tangan itu untuk berbuat yang baik. Tapi orang-orang yang melampaui batas itu dia lihat mata, dia pakai mata untuk lihat hal yang buruk. Dia punya kekayaan untuk melakukan hal-hal yang keji. Dia punya kesehatan untuk melakukan hal-hal maksiat. Itu kan melampaui batas. Nah kata Allah, orang-orang yang seperti itu, wahai orang-orang yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah berputus asa sama rahmat Allah. Allah senantiasa ngasih kita harapan, ngasih jiwa itu harapan, sehingga apa? Sehingga jiwa tidak punya kesempatan untuk pada akhirnya bunuh diri. Nah hari ini Bapak sekalian, penyerangan-penyerangan itu dilakukan untuk mendangkalkan keimanan kita. Nah sehingga apa? Sehingga kalau hubungannya dengan tema ini ya, validasi dan introspeksi diri gitu ya, dan evaluasi diri. Kata Allah itu kan tadi kita buka di awal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah ini kan Allah yang bilang ibu, bapak, teman-teman, sungguh kami menciptakan engkau, laqad khalaqna fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang ahsani taqwim. Ahsani itu kalau misalnya bicara gramatika bahasa Arab ya, ahsani itu kan artinya yang paling gitu. Istilah ilmu sarafnya nanti ada juga ya, ilmu nahunya. Ahsani takwim, yang paling gitu kan, akbaro yang paling besar, ahsani takwim yang paling bagus ciptaannya itu manusia, gak ada yang lain lagi. Makanya kan saat kita butuh validasi, oh saya butuh validasi apakah saya tuh pengen dianggap ganteng sama orang-orang, enggak perlu sebenarnya teman-teman semua. Kenapa? Karena Allah sendiri yang bilang ahsani takwim, antum yang paling keren, antum yang paling, ini kalau bicaranya dalam tafsir Buya Hamka ya, tafsir Al-Azhar. Buya Hamka tuh bilang arti dari ahsani taqwim itu adalah Allah ciptakan engkau dengan sebaik-baik bentuk. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya sama ibu-ibu, kalau misalnya hidung kita kan syukur ya ibu ke bawah ya, lubangnya. Bayangkan kalau hidung kita lubangnya di atas gitu ibu, pasti wah ripuh ya bu, banyak sekali debu-debu yang masuk gitu kan. Mata kita untung ke depan ibu-ibu.
Bayangkan kalau misalnya mata kita kemudian di atas juga gitu kan, pasti ketika ada hujan muncul, wah ripuh gitu, dan kita bakal hujan terus gitu kan. Nah, bentuk-bentuk yang seperti ini sebenarnya yang kemudian Allah sampaikan, ahsani takwim, ini sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk. Kita nggak perlu validasi lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bilang pada kita semua, antum semua, kita semua, ini bentuk yang paling luar biasa. Tapi ayat selanjutnya Allah sampaikan, sumaradadnahu asfala safilin. Kemudian kami buat dia gitu kan, kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah ciptakan kita sebagai makhluk sebaik-baiknya, tapi kemudian Allah sendiri yang buat kita jadi serendah-rendahnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada orang-orang yang Allah sebenarnya sudah bilang kita sebaik-baik ciptaan, tapi ternyata orang itu tiba-tiba jadi tempat yang terendah. Bahkan kalau kata Buya Hamka ya, rendahnya itu bahkan lebih rendah daripada hewan ternak. Kan di dalam surat Al-A'raf ya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Langsung di ujung ayatnya, kal an'am balhum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi. Mereka itu apa? Mereka itu adalah orang-orang yang Allah kasih dia mata, tapi mata itu tidak digunakan untuk menyadari adanya Allah. Allah kasih pendengaran, tapi pendengaran itu tidak dia gunakan untuk mendengar asma-asma ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia Allah kasih pikiran, tapi pikiran dia tidak digunakan untuk mencari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diberikan kehebatan oleh Allah, ya dia itu adalah kita, Ibu sekalian. Kita diberikan mata kan, sumber informasi itu pasti masuknya lewat dua hal. Pertama mata, dan kedua telinga. Kita baca buku gitu kan, kita kemudian mendengar, kita kemudian nonton, itu informasi pasti masuknya dua. Dan ketika masuk dua, dikelola oleh pikiran. Nah, kalau misalnya tiga hal ini yang Allah berikan pada kita untuk mengakses informasi, untuk mengakses kemudian keilmuan keislaman, tapi kita nggak gunakan itu untuk mendeteksi adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita rugi. Bahkan kita lebih hina daripada binatang ternak. Dan itu terjadi kan Ibu sekalian. Ada yang kemudian dia pakai akalnya gitu kan, pakai akalnya. Lalu kemudian dia bilang apa? Dia bilang misalnya, oh kita harus nerima misalnya ya. Kalau misalnya ada seorang laki-laki suka dengan laki-laki lagi misalnya ya, kita harus legowo dan itu semua gitu kan ya. Nah, para Ibu sekalian, kalau kita bicara fitrah manusia, Allah sebenarnya sudah menjabarkan itu semua, bahwa Allah, makanya kan kalau tadi ayat yang saya baca ketika sholat itu sebenarnya ayat-ayat yang Allah tuh udah ngasih tanda sama kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Perhatikan lo diri kamu sendiri. Di dalam diri kamu sendiri itu pasti ada kebesaran-kebesaran Allah. Gimana dari satu tetes mani yang hina gitu kan, tiba-tiba bisa jadi seorang manusia yang seperti kita. Itu nggak mungkin kalau misalnya nggak ada keajaiban Allah. Itu kan dari satu tetes mani yang hina, itu kan satu zat ya, tapi tiba-tiba ketika masuk ke dalam bertemu dengan sel ovum gitu kan, lalu kemudian di sana terjadi pembuahan, lalu kemudian di sana menjadi tiba-tiba ya Ibu sekalian, tiba-tiba ya kalau di bukunya Beyond the Inspiration itu, tiba-tiba dari satu mani itu tiba-tiba kemudian dari satu zat itu tiba-tiba terpecah seketika. Ada yang kemudian jadi mata, ada yang kemudian jadi mulut, ada yang kemudian jadi jantung, ada yang kemudian jadi kaki, ada yang kemudian jadi tangan dan segala rupa. Rumit sekali. Makanya kalau dari buku yang saya baca gitu Ibu sekalian, banyak kemudian para peneliti yang masih istilahnya wallahu alam gitu. Kok ini bisa terjadi gitu ya? Tiba-tiba dari satu zat tiba-tiba terpecah begitu dan dahsyat gitu, menjadi satu manusia gitu Ibu sekalian. Nah, artinya banyak sekali kekuasaan-kekuasaan Allah, tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita bisa deteksi dengan pikiran kita. Sehingga jangan salah kaprah ya, oh orang beriman itu hanya orang yang meyakini dengan hatinya saja. Enggak Ibu sekalian. Banyak hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih di dunia ini sebagai tanda bahwa Allah lah Tuhan kita semua. Makanya di surat ini Sumaradadnahu asfala safilin, ada orang-orang yang ditempatkan tiba-tiba di asfala safilin, tempat yang paling bawah. Kenapa? Karena mereka kemudian tidak pakai tiga hal tadi untuk mendekatkan diri dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana cara kita selamat daripada itu semua? Illallazina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak ada putusnya. Maka modal pertama bagi kita adalah kita beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini Bapak sekalian adalah satu hal yang tidak hanya memberikan kita ketenangan sebenarnya, tapi harusnya adalah keimanan ini yang memberikan kita tujuan di dalam hidup. Makanya sebenarnya orang-orang beriman itu, kalau kita baca kisah ya Bapak sekalian, orang yang dapat keimanan itu nggak hanya dapat ketenangan, tapi orang yang dapat keimanan dia harusnya juga dapat tujuan hidup. Contoh misalnya ada seorang pezina ibu-ibu sekalian. Ini cerita seorang di kisah-kisah zaman dahulu gitu, zamannya para tabi'in dan seterusnya. Ada namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini dia seorang pembegal. Di sini ada gak teman-teman yang pernah membunuh orang? Nggak ada ya, insya Allah. Pasti kayaknya nggak ada lah yang pernah ngebunuh orang. Nah, Fudail bin Iyad ini dia seorang pembegal yang luar biasa pada masanya. Dia bunuh orang itu dengan sangat mudah. Tiba-tiba dia itu ada keinginan, dia ada tetangganya itu dia cantik istilahnya ya. Dia ada hasrat untuk, mohon maaf, memperkosa tetangganya itu. Dia kemudian naik ke atas langit, atapnya itu naik ke atas atap, lalu dia pengen masuk ke dalam rumah itu. Ketika mau masuk ke rumah itu, lalu kemudian perempuan itu kebetulan lagi baca Al-Quran surat Al-Hadid. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Di dalam surat Al-Hadid itu ya. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Artinya, belum tibakah masanya bagi kalian untuk kembali mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan bukankah itu sudah adalah kebenaran yang telah Allah turunkan. Tiba-tiba Fudail bin Iyad tersentuh hatinya, karena hatinya masih ada keimanan waktu itu, karena dia masih seorang muslim, cuman suka berbuat hal-hal yang seperti itu. Ada keimanan di sana, dia terpantik rasa imannya. Lalu apa? Dia nggak hanya dapat ketenangan, tapi dia rubah tujuan hidup dia. Asalnya dia mencari kesenangan dunia, lalu berpindah pada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akhirat itu. Dan siapa yang dapatkan akhirat, pasti dia dapat dunia. Maka dengan keimanan itu jangan sampai kita ngerasa iman itu hanya tentang ketenangan. Enggak, iman itu hanya juga tentang perjuangan. Makanya ada satu quotes yang menarik. Kalau kita cari kalau kita cari kehusyuan, belum tentu kita dapat Allah. Tapi kalau kita carinya Allah, pasti kita dapat kehusyuan. Umar bin Khattab kan seperti itu ibu-ibu sekalian. Dia dikabarkan pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup, tapi kemudian ketika bertemu dengan saudari perempuannya, lalu saudari perempuannya lagi baca Toha ma anzalnal Qur'ana litashqa lihat tazkirata liman yakhsha, lalu kemudian apa terjadi? Umar tersentuh hatinya, lalu tujuan hidupnya berubah. Istilahnya Khalid bin Walid itu, panglima perang kaum muslimin itu, dia ketika diskusi sama orang-orang Persia waktu itu, mohon maaf, orang-orang Romawi. Orang Romawi itu kan heran ya, wahai Khalid, kok pasukan kamu bisa kuat banget? Kata Khalid, mereka visinya sudah beda. Apa visi mereka? Yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Mereka itu orang-orang yang suka dengan kematian sebagaimana kalian suka dengan kehidupan. Rubah. Makanya ibu-bapak sekalian, saat kita ngerasa di dalam diri kita masih ada keimanan dan kita pernah merasakan rasa keimanan, keimanan itu, jangan berhenti daripada rasa khusyuk saja, tapi lanjutkan kemudian keimanan itu jadi satu mindset bagi kita semua, satu cara pandang bagi kita semua, satu visi bagi kita semua, bahwa kita dengan keimanan itu tidak hanya sekedar cari ketenangan, tapi kita juga ingin memperjuangkan keimanan itu untuk apa? Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada satu ayat ya, saya tafsirkan juga dari Al-Azhar. Law anzalna hadzal Qur'an, di dalam surat ini ya Al-Hasr. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalil rataw khashy'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal lunadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Di sini dijelaskan ibu-bapak sekalian, sebagai penutup pada kesempatan hari ini, Allah Subhanahu wa taala sampaikan ketika Al-Qur'an itu dikasih pada satu gunung, maka gunung itu saking takutnya dikasih tanggung jawab Al-Quran, itu runtuh seketika. Kata Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azharnya, dia bilang, maka kalau misalnya di hati kita, sebatu apapun hati kita, atau hati kita tuh kayak gunung ya, gunung itu kan besar, dia tidak mau geser, dan dia batu sekali, dia nggak bisa dihancurkan sama sekali. Kalau misalnya hati kita pun seperti gunung, tapi kalau hati kita dicelupkan dengan Al-Quran, maka hati kita pasti akan luluh. Karena apa? Hati kita masih punya keimanan, dan iman ini adalah fitrah daripada kita sebagai seorang manusia. Wallahu alam bisawab.
Semoga apa yang tadi bisa disampaikan mendatangkan manfaat, dan memang niatnya karena kita bahasnya Al-Quran ya, bahasan tentang surat Atin, tadi sedikit tafsir surat Atin, dan siapapun yang mengingat Allah, ala bizikrillah tatmainul qulub, itu pasti hatinya tenang. Dan bagi Imam Ibnu Katsir kan bizikrillah itu artinya adalah mentadaburi Al-Quran. Maka kita berharap semoga yang tadi kita sampaikan menambah keimanan kita semua, memberikan ketenteraman bagi kita semua, dan juga kita sadari sama-sama bahwa satu-satunya visi dalam hidup kita adalah kita mencarinya ridha Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang bisa disampaikan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.